وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia cabang Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, di antaranya kesempatan hidup yang diberikan kepada kita, kesehatan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan itu telah kita gunakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak orang yang ingin hidup lebih panjang umurnya, tapi Allah melakukan yang lain, memanggil dia segera harus menghadapnya. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, dan kalau dipanggil untuk menghadapnya, apakah kita sudah siap dengan bekal amal saleh? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi perlu disadari sehingga kita terus menerus memperbanyak amal saleh. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang melakukan umrah, sempat salat di Raudah, dan sempat berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kesempatan itu sudah terbatas. Marilah kita mengucapkan terus-menerus salawat kepadanya agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah di hari akhirat kelak. Hadirin hadirat yang berbahagia, tidak terasa bulan Januari tahun 2021 hampir berakhir. Kalau tidak salah ingat saya, hari Ahad, hari Minggu 31 bulan ini, dan artinya Januari 2021 telah akan meninggalkan kita. Memang waktu cepat sekali beredar, cepat sekali berjalan. Kalau kita silap, maka kita tergilas. Tidak sempat kita berbuat baik, waktu telah berakhir. Seperti saya katakan tadi, kalau kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar siapakah yang menemani kita di dalam kubur kalau bukan amal saleh. Istri yang tercinta, mobil yang mahal, semuanya tinggal di dunia. Kita berada di alam barzakh.
Saya bukan saja mengingatkan orang lain, juga mengingatkan diri sendiri agar kita terus menerus meningkatkan amal saleh, sehingga dialah yang akan menemani kita di alam kubur, di alam barzakh, insyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf, kita niat beriktikaf kerana kita berada dalam masjid, baik Masjid Raya Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain. Kita berniat iktikaf. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari keberadaan kita dalam masjid ini atau masjid-masjid yang lain. Sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quran yang kita pahami sesuai dengan ilmu yang ada pada kita setelah kita belajar pada para ulama, para ustaz dan guru-guru kita. Hadirin hadirat berbahagia, pada malam ini kajian kita telah sampai kepada ayat 23 dari surat Ar-Ra'd yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Artinya, itulah surga Adnin yang akan dimasuki oleh orang-orang ulul albab. Ulul albab yang telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu mempunyai sifat. Pertama, memenuhi janji Allah dan janji dengan manusia. Kedua, menghubungkan silaturahim. Tiga, takut kepada Allah. Keempat, takut kepada hisab yang buruk. Kelima, sabar dalam menghadapi cobaan. Enam, mendirikan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya, serta dia khusyuk dalam salatnya. Ketujuh, menginfakkan harta, baik dalam bentuk zakat atau sedekah. 8. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Kita katakan dalam pertemuan yang lalu, nomor 8 ini sangat-sangat berat. Orang berbuat jahat dengan kita, tapi kita sanggup membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau sudah ada 8 sifat tersebut, mereka akan menghuni syurga Adnin. Syurga dalam Al-Quran diberi nama dengan berbagai nama, sehingga tingkatnya pun berbeda. Kata jannah, surga dalam bentuk mufrad, disebut 18 kali dalam Al-Quran. Jannatun dalam bentuk jamak disebut 62 kali dalam Al-Quran. Jannatu Adnin disebut 11 kali dalam Al-Quran. Jannatun Naim disebut 7 kali. Jannatul Ma'wa disebut hanya 1 kali. Dan terakhir, Jannatul Firdaus disebut 1 kali. Jadi penyebutan atau nama syurga dalam Al-Quran ada Jannatu Adnin,
nama. Jannatul Naim juga nama. Jannatul Ma'wa juga nama. Jannatul Firdaus juga nama. Adapun Jannatu Adnin diperuntukkan kepada ulil albab yang punya 8 sifat tadi. Adapun Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus itu diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ulul albab ya beriman dan beramal saleh, tapi mereka punya sifat-sifat khusus yang berbeda dengan orang beriman, dengan orang beramal saleh. Tambah lagi. Kemudian Jannatul Firdaus adalah surga yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan surga-surga yang lain. Kita ingin masuk surga Firdaus. Tapi kalau tidak, surga di bawahnya pun boleh, asal jangan masuk ke dalam neraka. Sesuai dengan amal kita. Jannatul Ma'wa boleh. Jannatul Naim juga boleh. Jannatul Firdaus itu sangat tinggi derajatnya. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Dalam sebuah syurga ada 100 derajat. A'addaha Allahu azza wa jalla lil mujahidin fi sabilih. Yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berjuang di jalannya. Baik berjuang dengan pedang, dengan pistol, atau yang berjuang dengan ceramah, yang berjuang dengan tulisan. Mereka pejuang. Ma baina kulli darajataini, di antara satu derajat dengan derajat yang lain. Dibilang tadi 100 derajat. Antara satu derajat satu dengan dua, kama bainas samai wal ard, jauhnya seperti jauh langit dengan bumi. Kalau 100 berarti 100 kali yang ada ini. Rasulullah memberi petunjuk kepada orang beriman, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta untuk masuk surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Tidak dapat yang tinggi, dapat di bawah juga boleh. Fa innahu wasatul jannah, karena dia adalah surga yang luas. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi derajatnya. Wa fawqahu 'arsyur rahman, di atas surga Firdaus ada arasy. Minhu tafajjaru anharul jannah, dari situlah sumber air yang ada dalam seluruh surga, baik surga Ma'wa, surga Naim, dan seterusnya. Jadi Rasulullah memberi arahan kepada kita, kalau minta, mintalah yang paling tinggi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu atau kalian minta kepada Allah untuk masuk surga, mintalah masuk ke surga Firdaus. Demikian
Kalau kita sudah punya sifat-sifat ulul albab, maka kita akan menjadi penghuni surga Jannatun Naim. Tapi saya ingatkan, 8 sifat itu satu yang terakhir susah sekali, yaitu dapat membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Ketika mereka berada di dalam surga Adnin, mereka mendapat nikmat. Datanglah para malaikat mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepadamu menjadi penghuni surga Jannatu Adnin. Fa ni'ma 'uqbad dar. Dan itulah tempat yang paling baik. Bagaikan kita tinggal di dalam hotel. Ini perumpamaan saja, tentu tidak sama betul. Ketika kita sedang duduk, ada pelayan datang, apa yang diperlukan dan sebagainya. Pertanda kita dihormati, kita selalu diperhatikan. Jangan sampai kita lapar ketika sedang berada dalam kamar itu. Demikianlah orang penghuni Jannatu Adnin. Mereka didatangi oleh para malaikat, diucapkan salam, diucapkan kata-kata penghormatan, karena mereka telah sabar hidup di dunia, sabar beribadat, sabar menahan diri untuk tidak berbuat jahat. Kedua-duanya perlu kepada kesabaran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menziarahi kubur para sahabatnya, wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'ti qubur asy-syuhada. Dia menziarahi kubur para sahabatnya yang syahid dalam perang. Ra'sa kulli haul. Setiap tahun dia mengunjungi kubur sahabatnya yang telah meninggal, di antaranya pamannya Hamzah. Fayaqul, dia mengucapkan, assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Keselamatan kepada kalian, karena kalian telah sabar dalam perjuangkan agama Allah. Fa ni'ma 'uqbad dar. Dan itulah tempat yang paling bahagia, di mana kalian sedang berada dalam kuburan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan dalam surga itu la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tidak pernah terputus dan tidak pernah ada yang melarang untuk tidak memakan apa saja yang ada dalam surga. Dilihat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 33. Para malaikat terbagi dua. Ada para malaikat yang khusus untuk menjaga orang-orang dalam surga. Mereka lah yang selalu mengunjungi tempat-tempat orang-orang yang mendapat rahmat Allah, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada para malaikat yang lain yang tugasnya untuk menyampaikan perintah Allah
ketika mereka berada di dunia ini seperti malaikat Jibril yang datang menghadap Rasulullah ketika beliau sedang duduk dengan para sahabat, menanyakan tentang iman, menanyakan tentang Islam, menanyakan tentang ihsan, menanyakan tentang kapan hari kiamat. Hadis itu sering sekali disampaikan oleh para penceramah. Ini ada dialog antara para malaikat yang melayani orang-orang syahid. Apa kata malaikat? Rabbana nahnu sukkanu samaika wa khiratuka min khalqik. Wahai Tuhan kami ini kata malaikat adalah penduduk langit dan penduduk yang terbaik di antara makhluk yang Engkau ciptakan. Afata'muruna an na'tiya haula'i fanusallimu alaihim? Apakah Engkau menyuruh kami untuk mengucap salam kepada mereka? Seolah-olah malaikat mengatakan mereka itu lebih rendah derajatnya dari kami. Apakah Engkau suruh kami untuk mengucapkan salam kepada mereka, sementara kami lebih tinggi derajatnya dari mereka? Allah menjawab dengan firman-Nya, Inna haula'i ibadi. Mereka itu hamba-hambaku. Kanu ya'budunani. Mereka menyembah aku. La yusyrikuna bi syai'a. Dia tidak pernah mempersekutukan saya dengan apapun. Mereka ikhlas beribadat kepadaku. Wa tusaddu bihimus sughur. Mereka menjaga pintu-pintu masuk dalam kota-kota yang dikuasai oleh Rasulullah SAW. Wa tuttaqa bihimul makarih. Dijaga kejahatan-kejahatan jangan sampai terjadi. Bahkan ada wa yamutu ahaduhum. Bahkan mereka ada yang mati ketika menjaga kota jangan sampai dimasuki oleh orang-orang kafir, musuh. Wa hajatuhu fi sadrihi. Kebutuhannya terletak di dadanya. Maksudnya saya mau makan rambutan. Rambutan ada di dada saya, belum saya masukkan ke dalam mulut. Lantas musuh sudah memanah dia, mati. La yastati'u laha qada. Dia tidak sempat melaksanakan apa yang dia inginkan. Itulah hamba-hambaku yang ikhlas memperjuangkan agamaku. Maka ucapkanlah salam kepada mereka. Fata'tihimul malaikah. Malaikah patuh datang kepada mereka. Fayadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka masuk dari setiap pintu yang ada. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Itu perkataan yang diucapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang syahid di medan perang. Padahal mereka masih lapar, ingin makan, tidak sempat makan, syahid. Itulah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, kita ulang kembali membaca ayat tadi. Jannatu adnin. Surga yang bernama Adn. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Dan mereka tidak masuk sendirian. Ada orang lain yang masuk bersama mereka. Siapa? Waman salaha min abaihim. Orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka. Kalau bapak-bapak mereka ini
Boleh jadi bapak, kemudian bapak dari bapak, nenek, atau ke atas pun ikut masuk. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan cucu anak dan cucu mereka juga masuk ke dalam surga Adnin. Demikian balasan yang diberikan kepada orang yang ulul albab. Ulul albab itu masuk ke surga bukan sendirian, tapi ditemani oleh orang tua mereka, nenek mereka, dan istri, serta keturunan mereka, anak-anak mereka pun masuk. Yang menjadi persoalan kita adalah kita sering mendengar ayat yang dibacakan, ayat Al-Quran yang dibacakan, Fatir misalnya, ayat 18. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Jadi nanti kita di hari akhirat bertindak individu. Kalau salah, ya dia yang salah, orang lain tidak ada kaitan dengan kesalahan kita. Wa in tad'u muthqalah ila himliha la yuhmal minhu syai'un. Kalau ada orang yang meminta untuk membawa beban dosanya, tidak ada satu orang pun yang menyahut panggilan tersebut. Saya banyak sekali dosa. Dosa saya mau bagi kepada orang lain. Apakah ada orang yang mau? Pasti tidak. Walau kana dza qurba, walaupun itu kerabat saya di dunia, ayah saya di dunia, anak saya di dunia, saya mau bagi dosa kepada dia, tidak mau. Itu Al-Quran ayat 18 surat Fatir. Artinya kita di akhirat nanti hidup individu. Lahir kita individu, nanti di akhirat juga individu. Mati pun kita individu. Kalau mati dalam perang beramai-ramai, tapi azabnya beda-beda, pahalanya juga beda-beda. Nah sekarang ada ayat yang tadi saya katakan, ulul albab, mereka masuk surga ditemani oleh waman salaha min abaihim, orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan cucu-cucu mereka. Sementara di ayat lain individu sekali. Seperti firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhih. Ketika itu hari kiamat, seseorang lari dari saudaranya. Lihat saudaranya, dia lari, takut saudaranya minta pahala. Pahala saya yang ada diminta oleh dia, tidak mau saya. Wa ummihi, dan lari dari ibunya. Wa abihi, dan dari bapaknya. Wa sahibatihi, dan istrinya yang dulu ingin sehidup semati juga lari, tidak mau. Wa bani, dan keturunannya juga dia lari dari situ, tidak mau dia, tidak mau bagi. Sementara dalam surat tadi dikatakan mereka masuk ulul albab bersama-sama dengan orang tua, cucu, istri, semuanya duduk di Jannatu Adnin itu. Kalau itu pertanyaannya saya tidak bisa menjawab. Saya tanya sama orang yang bisa, mereka menjawab begini. Kalau masalah dosa itu individual. Saya mencuri, ya saya yang ditangkap. Tidak boleh ayah saya. Tidak boleh cucu saya yang ditangkap. Tapi ketika masuk dalam surga Jannatu Adnin,
anak saya masuk tapi tidak sampai derajatnya jannatu adnin, maka saya atau salah seorang ulul albab bisa meminta kepada Allah untuk diangkat derajat anaknya itu hingga tinggal bersama-sama dengan orang-orang ulul albab. Jadi kalau ada keluarga kita yang satu saja ulul albab dan kita termasuk juga penghuni surga, maka tingkat kita bisa lebih tinggi gara-gara permintaan orang yang ulul albab ini. Nah, kira-kira begitulah. Tapi kalau masalah dalam neraka itu individu. Kalau yang mencuri ya dihukum sesuai dengan pencuriannya. Bahkan wal yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Mereka menanggung dosa dan dosa-dosa orang lain. Itu ayat Al-Quran. Dikatakan oleh para ulama, kenapa dia menanggung dosa orang lain? Karena dia sudah sesat, dia menyesatkan orang lain, maka orang lain yang tersesat gara-gara dia, dosanya juga terbagi untuk dia. Karena sudah dikerjakan dia. Biasa orang kalau sudah korupsi, mengajak orang lain korupsi, itu bos daripada koruptor itu mendapat dosa lebih banyak. Karena sebahagian dari dosa pengikutnya dibebankan kepada pimpinan yang jahat itu. Contoh di dunia, kalau beban itu hanya ditanggung oleh orang yang salah, seperti cerita Nabi Nuh alaihi salam. Ketika dia lihat anaknya itu berenang dalam air, dia panggil, anakku, irkam ma'ana, naik ke perahu saya, naik bersama kami. Dia keras kepala, dia katanya tidak mau naik, dia akan berlindung kepada bukit yang masih ada itu, masih nampak itu. Dia berenang menuju bukit tersebut, datang ombak sehingga dia tenggelam, mati kafir. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ampunilah dosa anakku itu. Apa jawab Tuhan? Dan jawab Tuhan, qala ya Nuh, Allah berfirman, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, itu tidak termasuk keluargamu walaupun anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena perbuatannya tidak baik, bukan seperti perbuatan ayahnya. Jadi kalau ada muslim satu, kafir satu, yang muslim ini tidak dapat membantu yang kafir itu. Tapi kalau yang muslim sudah ada yang tinggi pangkatnya, ada muslim yang rendah pangkatnya. Yang muslim tinggi pangkatnya ini ulul albab, dia bisa menolong ayahnya, istrinya, cucunya untuk bersama-sama tinggal di surga yang diberi nama dengan Jannatu Adnin. Kita berdoa agar ada salah satu dari kita, keturunan kita, yang mendapat gelar ulul albab, sehingga nanti akan dapat menolong kita. InsyaAllah kita masuk surga, dan dari tingkat yang lebih rendah, lebih tinggi lagi mengikuti anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ulul albab. Demikian kira-kira pengertian ayat 23 dari surat Ar-Ra'd ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, biasanya Al-Quran kalau sudah menceritakan tentang orang-orang baik dan tempatnya yang menyenangkan di dunia dan menyenangkan di akhirat,
Al-Quran menceritakan orang-orang yang tidak baik. Untuk apa? Agar kita waspada, tidak terjerumus kepada orang-orang tersebut. Maka dalam firman Allah ayat 25 berbunyi, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan orang-orang yang melanggar janji sudah janji itu diikat dan diikrarkan, itu sifat-sifat orang yang akan menjadi penghuni neraka. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan dia memotong silaturahim yang disuruh oleh Allah untuk selalu dihubungkan. Kita orang Islam tidak boleh putus silaturahim sesama kita. Sangat dianjurkan orang Islam selalu menolong orang Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menolong untuk mewujudkan albir, kebaikan dan ketakwaan. Sebab kalau kita tidak bantu mereka, mereka akan tersesat. Sekarang sudah kita lihat, kita baca di koran, ada satu bot yang tanpa penumpang, terdapat di dalamnya itu puluhan kilo sabu-sabu. Kita harus jaga anak-anak kita. Jangan sabu-sabu itu nanti dijual untuk anak kita. Kita harus saling berhubungan silaturahim agar menjaga anak-anak kita. Saya melihat anak bapak juga melihat anak saya. Agar kita tidak terjerumus ke dalam bencana yang tak siapa mengaturnya. Kita tidak menyalahkan orang lain. Marilah kita pertahankan diri sendiri agar orang Aceh ini dari dulu Islam dan terus menerus menjadi Islam. Dan dari sinilah akan menyebar Islam ke tempat-tempat yang lain, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.